sempat terjedah ya, menarik karena suasana juga memang sangat sejuk di sini. Jadi meski terjedah ya kita menikmati suara burung-burung ya. Ya, nih Pak Dir kembali berbincang tentang seafood. Seafood Ya, ini betul-betul karena laut ya. Laut, iya, Jadi Bu. memang ini kelebihan dari Kabupaten Baru itu adalah ada gunung, ada daratan, ada lautan, iya. ya. Jadi, nah kemudian yang apa sih yang ditonjolkan dari seafood yang menjadi kuliner dari tempat Arumpala itu sendiri? Oke, jadi salah satu keunggulan kalau di dengan para nelayan lokal, jadi setiap pagi itu mereka kan menangkap ikan. Mereka datang setiap pagi bawa ke kami, lalu kami pasti akan beli semua ikan dari para nelayan lokal. Itu yang pertama. Jadi kualitas dan kesegaran ikan lautnya itu kami jaga dari situ, Bu. Dan yang kedua yang bagusnya dari Kabupaten Baru ini, ikan-ikannya masih bagus ya, karena di sini kan masih agak kurang pabrik. Jadi itu yang membuat juga salah satu keunggulan seafood yang ada di Kabupaten Baru. Jadi semuanya masih kualitasnya terjaga dengan baik dan juga masih segar, Bu. Itu. Iya. Nah, saya ke Pak Amir nih. Pak Amir, merunut dari kalimat yang disampaikan Pak Dir, ini berarti bahwa ada potensi peningkatan kesejahteraan dari kemunculan adanya usaha-usaha pariwisata seperti ini. Itu kan tadi seperti Pak Dir bilang bahwa ternyata ikut membantu penghasilan para nelayan dengan mereka kemudian mengarahkan hasil tangkapannya misalnya salah satunya ke usaha yang ada di Arumpala. Bagaimana dengan hal ini, Pak? Iya, betul sekali bahwa pariwisata memang itu adalah trigger. Dia pemicu. Jadi kemudian pariwisata ini ketika berkembang akan melibatkan berbagai pihak, artinya multiplier effect. Nah, seperti yang dijelaskan tadi Pak Dr. Dir bahwa ada keterlibatan masyarakat, dan memang ini yang menjadi salah satu tujuan kita bagaimana dalam pengembangan pariwisata itu bisa maju di daerah kita, karena hampir semua bidang itu akan terlibat dalam kepariwisataan itu sendiri, termasuk masyarakat-masyarakat yang memiliki pekerjaan, misalnya nelayan, termasuk juga petani yang berkebun juga seperti itu. Jadi mereka terlibat karena ini kaitannya dengan bagaimana pelayanan terhadap wisatawan yang datang, yang tentunya kalau datang bukan saja diantar, tetapi ini juga terkait masalah urusan perutnya yang penting juga nih. Jadi ketika kita berbicara seperti itu, maka kualitas makanan memang yang harus dipertahankan, dan baru sebagaimana dijelaskan tadi, kalau kita bicara masalah ikannya ini masih sangat segar-segar, kemudian baru ini masih boleh dikatakan lautnya itu masih steril dari pencemaran-pencemaran. Sangat alami, Pak ya. Sangat alami sekali. Menuju ke sini juga kita melihat karang yang sangat cantik, ya terlihat dari perahu ya yang kita tumpangi. Nah, sehubungan dengan ini, Pak Andi, kita ke Pak Andi Makawaro. Nah, kalau kita melihat tadi bahasanya Pak Amir yang sudah menjelaskan bahwa memang ini akan berimpact dan sangat punya potensi ikut membantu meningkatkan kesejahteraan. Apakah juga UMKM terbuka, Pak, di sini? Untuk jadi kita sangat terbuka dari dulu ya. Termasuk sebenarnya kalau di Dentungan itu kita mulai dari pelibatan warga sebagai pekerja juga di sini, ya kan. Kemudian yang kedua, sejak kita buka itu udah muncul beberapa usaha yang mereka kembangkan di luar. Di luar itu maksudnya sebelum para pengunjung itu masuk ke sini. Ya. Kemudian di dalam juga kita ada beberapa spot. Telepon kami di 082133339440 untuk berinteraksi bersama ketiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, dan topik kita masih memaksimalkan potensi wisata yang ada di daerah. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui bahwa potensi daerah itu akan lebih banyak pada pengelolaan wisata yang ada di kota. Kenapa kemudian ada yang namanya city tour gitu ya. Tetapi kemudian ada yang namanya nasional, ternyata Festival Tobaru juga ikut mendapatkan kesempatan 2 tahun berturut-turut. Ada telepon, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali pagi hari ini. Semangat. Semangat. Dengan siapa ini? Ari. Ari, Pak Fitri. Pak Ari, ya. Pak Ari di mana, Pak Ari?
Terima kasih. Di Makassar, baik. Ada yang ingin ditanyakan Pak Ari, silahkan. Tapi saya asli baru. Oh, Toberu. Pak Ari di Makassar tapi Toberu. Bangga dong kami berada di Baru, Pak. Ya begini. Iya, silakan. Aku menyimak penjelasan tadi ya, Mbak Fitri ya. Tadi dijelaskan bahwa ternyata dukungan ini perlu dikenal luas oleh masyarakat secara umum itu 2019. Jadi marketingnya dia paling intensif di 2019. Tapi pada saat waktu saya masih SMA, Mbak Putri, ini Pulau Butuan tahun 90-an ya. Ini Pulau Butuan sudah dikenal. Nah, kenapa sekarang ini tahun 2019 baru bisa dikenal secara luas? Takutnya begini Mbak Putri, nggak ada sedikit sekali peranan dari dinas pariwisata untuk mempromosikan di wilayah. Mengapa saya bilang begitu? Bahwa rata-rata yang dikenal orang itu melalui orang yang berkunjung juga. Dari yang foto-foto, dari foto-foto dia pasang di media-media sosial. Jadi dari situ lah orang dikenal rata-rata dukungan ini dikenal. Tapi maksud saya tidak ada secara marketing secara langsung untuk mempromosikan sampai ke mancanegara misalnya. Jadi baru itu saya pikir bukan tujuan wisata orang ini. Ini cuma persingkahan saja kan. Nah ini menurut saya ini agak terlambat ini 2019 baru diperkenalkan. Nah itu pulau-pulau Tungan. Tetapi ada juga yang saya kenal itu, Batu Sri dari teman-teman, ada yang namanya Batu Lapa. Batu Lapa, ya. Batu Lapa itu objek wisata Instagramnya bagus sekali. Jadi landscape foto-fotonya bagus sekali. Ya. Saya sendiri juga tidak tahu di mana ini letaknya ini Batu Lapa. Ternyata di daerah, saya tidak tahu di daerah sana di Palake ya sana. Nah, jadi kita ini ketahui cuma ke orang saja Mbak Putri. Mungkin tolong Ya. pariwisata di Baru juga pemuda itu lebih aktif lagi lah untuk ini karena PAD Anda itu sebenarnya bisa potensial sekali sebenarnya. Saya sendiri juga itu Mbak Putri. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Terima kasih Pak Ari ya, luar biasa orang yang domisilinya Makassar tapi Toberu. Ini suatu hal yang menarik karena kita berbincang soal pagi ini. Nah, tadi juga perlu kita dapatkan memang ada poin di sini bahwa dutungan sebenarnya dari tahun 99 itu sudah dikenal. Ini Pak Andi ini ada sedikit ya. Kenapa kemudian ini bisa baru populer di 2019? Nah, mungkin ada cerita nih yang bisa disampaikan. Oke, jadi sebenarnya tadi saya bilang bahwa 2019 itu kita mulai mengelola secara profesional. Ya, tentu saja ada tahap-tahap yang kita lakukan dalam pengembangan ya, termasuk juga soal edukasi karena memang di tahun 90-90-an dutungan sudah orang sudah tahu dan mereka datang ke sini. Ya. Nah, baru di tahun 2019 tadi kemudian ditata, dikelola gitu dengan baik. Karena apa? Kedepannya kita pengen bahwa dutungan itu ketika orang sudah tahu, orang datang, fasilitasnya sudah ada. Kayak gitu. Ya, jadi ceritanya tahun 90-an itu seperti biasa ya. Kalau kita mau pergi mandi-mandi, ya begitu ya modelnya ya. Betul, ayo kita ke betul. pulau, ayo bawa pakaian gitu ganti buat Betul. mandi-mandi saja. Betul. Tapi kemudian di 2019 mungkin karena melihat adaptasi yang semakin berkembang terhadap pariwisata, Pak ya. Betul. Jadi kemudian melihat bahwa potensi mandi-mandi ini bukan hanya sekedar pergi mandi-mandi, Betul. tetapi ada fasilitas lain yang harus diberikan kepada masyarakat sehingga mereka lebih menarik untuk Betul. datang. Ya, Ya, betul. saya jadi membaca apa yang disampaikan, apa yang dibahasakan Pak Andi. Baik, Pak Ari ya, 99 datang mandi-mandi, tahun ini harus datang untuk menikmati yang lain gitu ya dari dutungan. Nah, tadi ini sebenarnya ini ada starting point ya Pak Amir, bahwa kenapa sih itu yang dutungan jadi terkenal hanya karena ada orang datang foto-foto masuk ke media sosial baru ketahuan oh dutungan kayak gini. Kenapa bukan disupport
dari pariwisata atau dari dinas sendiri atau pemerintah sendiri bahwa market yang ada di potensi wisata yang ada di Baru itu juga terbuka dari market pemerintah itu sebenarnya. Ya, silakan. Ya, makasih Bu. Saya juga berterima kasih ke Pak Ari, ini apa yang beliau sampaikan tadi merupakan wujud perhatian beliau terhadap pariwisata Baru. Nah, kebetulan beliau juga orang Baru. Iya, putra daerah ini. Iya, Pak. putra daerah. Bahkan kami berharap supaya Pak Ari mungkin setelah ini banyak juga membantu bagaimana mempublikasikan Pulau Dutungan sendiri. Tetapi ketika kita berbicara masalah bagaimana publikasinya dalam hal ini promosinya, mungkin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana yang disebutkan Bang Andi tadi, bahwa sejak dikelola secara profesional, pulau ini itu sudah memiliki akun sendiri di media sosial untuk sebagai salah satu cara untuk mempromosikan. Selain itu juga tentunya ini menjadi tanggung jawab kami di pariwisata bagaimana memasarkan, mempromosikan daya tarik wisata bukan hanya Dutungan tetapi secara keseluruhan potensi yang ada di Kabupaten Baru itu kita coba promosikan, dan tidak hanya sebatas mempromosikan. Kalau kita bicara masalah promosi ini kan memperkenalkan, Bu. Tetapi kita sudah melangkah ke persoalan bagaimana bisa memasarkan, artinya bagaimana orang bisa datang ke Kabupaten Baru. Dan alhamdulillah tadi Pak Ari menyinggung bagaimana tidak hanya terkenal mungkin seperti itu Ya, lewat media sosial ya. gitu. Yang kami lakukan ini, kami juga mohon doanya Pak Ari, kita semua mendoakan insya Allah bulan April ini sudah terjadwal, insya Allah tanggal 4 bulan 4 tahun ini itu akan berlabuh kapal pesiar di sekitar Dutungan ini. Keren. Kapalnya itu langsung dari Australia, insya Allah. Dan ini kami bangun terus komunikasi dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah sehingga kapal tersebut bisa berlabuh di Dutungan, kapal pesiar mancanegara yang dibawa ini di Pulau Dutungan. Dan begitu juga daerah-daerah lainnya, bagaimana Baru ini diintegrasikan dengan yang namanya paket-paket tour bersama dengan teman-teman travel. Jadi Baru ini tidak sekedar dilewati, tetapi bagaimana travel itu mengintegrasikan paket turnya yang misalnya dari Makassar ke Toraja. Jadi selama ini tuh turnya Makassar Toraja, begitu terus. Sekarang kami mencoba bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman pelaku pariwisata sehingga sebelum sampai ke Toraja atau pulang dari Toraja itu bermalam dulu di Baru. Nah, alhamdulillah itu sudah terjadi sebenarnya dari tahun kemarin sudah ada beberapa paket tour yang menjual Baru ini, dan alhamdulillah wisatawan mancanegaranya itu sudah masuk sebenarnya di Baru. Cuma ini mungkin belum terpublikasi secara luas sehingga masyarakat belum tahu bahwa sekarang Baru itu menjadi destinasi baru di Sulawesi Selatan. Iya, Begitu. menarik. Jadi sebenarnya sudah ada pelibatan pemerintah di sini. Di antaranya upaya untuk terus mencari potensi-potensi wisata mana lagi yang bisa menjadi unggulan untuk prioritas utama dulu, Pak ya, untuk didorong. Nah, ini sudah ada Dutungan, sudah ada Arumpala. Terus tadi ada dicolek nih Batu Iya. Lapa. Di mana sih Iya. sebenarnya Batu Lapa ini, Pak? Iya, ini informasi. Terima kasih Pak Ari tempat menyinggung tempat ini. Itu sebenarnya air terjun, Bu. Air terjunnya itu ada 7 susun di sini di Batu Lapa. Wih, keren Ini ya. juga dikenal dengan Sarang Burung, air terjun Sarang Burung. Itu lokasinya di Desa Tompo, Kecamatan Baru. Jadi lokasinya Artinya di sebenarnya kota, Pak ya? Iya, masih sangat mudah sekali untuk dijangkau. Cuma dalam pengembangannya memang tidak bisa hanya misalnya pemerintah saja yang bergerak, semua stakeholder harus terlibat. Apalagi sekarang kita mengenal yang namanya pentahelix. Jadi semua apalagi elemen dalam pentahelix ini sebaiknya melakukan kolaborasi sehingga mendorong percepatan pengembangan pembangunan pariwisata di daerah seperti itu. Iya, jadi sebenarnya lebih kepada keterlibatan seluruh stakeholder untuk mensupport setiap potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Itu seperti itu yang dimaksudkan, Pak ya. Nah, tadi juga ini, kalau Pak Dir kali ini tadi mungkin saya Iya. berbincang dengan Pak Dir dalam konsep Pak Dir sebagai seorang praktisi pariwisata, Iya. punya usaha di Kabupaten Baru, dan salah satunya tadi sudah bisa menginapkan juga ya Iya. para wisatawan. Jadi tadi sudah ada clue dari pemerintah daerah Baru bahwa Baru ini ke depannya dan sudah dimulai dari tahun kemarin tidak lagi menjadi tempat perlintasan, tetapi sudah menjadi tempat tujuan.
Jadi ini yang mungkin perlu disuarakan oleh seluruhnya bahwa baru bukan hanya karena menjadi tempat lewat saja mau kemana, tapi bagaimana baru itu jadi tempat tujuan. Nah, konsep pariwisata dilihat dari sudut akademik gitu. Pak Oke, Dir, Bu, bagaimana iya. sih sebenarnya? Nah, jadi memang kalau saya di Arumpala ya, kalau kita tanya para konsumen yang datang di situ, misalkan dari 10 sampai 100%, atau mungkin kalau saya ke Pulau Dutungan atau tempat-tempat wisata lain, kalau saya tanya di perahu ini, kalau ke arah sini, kalau misalkan di Arumpala ya, saya bilang tahu Pulau Dutungan, mereka kebanyakan bilang tidak tahu. Nah, kalau saya ke Pulau Kedutungan, saya tanya tahu nggak Arumpala, mereka juga tidak tahu. Jadi kalau mau ditolak ukur secara kuantitas itu dari 10 sampai 100% masih 40% yang mengetahui tempat wisata yang ada yang punya potensi ya, yang ada di Kabupaten Baru. Nah, kemarin sudah 1 bulan ini kami berbicara dengan Pak Amir, Kepala Bidang Pariwisata, dan Kak Andi, bagaimana solusinya agar ini bukan hanya satu tempat yang hanya diketahui. Jadi solusinya adalah kita melakukan hal-hal proyek yang kecil seperti membuat map digital. Di situ map digital kita mendesain bahwa di situ ada tempat-tempat potensi wisata. Walaupun ada yang belum diklaim sebagai tempat wisata, tetapi kita melihat di situ ada potensi tempat wisata. Jadi kita membuat map digital agar semua tempat bisa diketahui sebagai tempat pariwisata, Bu. Iya. Begitu cara promosinya. Iya. Iya, jadi pada dasarnya sudah masuk ke arah digital ya, lebih berbasis Sudah, digital iya. ya. Harusnya gitu, ya. Iya. Jadi sudah terpikirkan sebenarnya Pak Ari tadi ya. Ini harus sudah ada satu langkah step lebih maju ya, Iya, bahwa Bu, iya. promosi ini kemudian terintegrasi untuk keseluruhannya dengan satu pintu map digital tadi begitu. Iya, iya betul. Jadi dengan adanya itu, saya berharap dengan adanya map itu bukan hanya dipasang di sosial media aja, Bu, tetapi juga di tempat-tempat wisatanya. Kan kita tahu bahwa kalau turis atau masyarakat kan kalau keluar daerah itu biasa tidak ada internet, wifi-nya. Jadi Iya. tetap mereka perlu ada yang bersifat yang apa istilahnya? Kayak barcode gitu ya. Kayak barcode itu ya. Jadi tetap harus ada yang terlihat di tempat wisata itu. Oh Jadi ya, jadi saya ada berharap selebaran iya, juga ada gitu selebaran. ya. Iya. Jadi boleh kita 100% ke sosmed, tapi jangan lupa juga yang bentuk konvensionalnya. Jadi saya katakan sama Pak Amir, mengkolaborasikan iya, manual dan digital gitu digital ya. tetap, iya. Jadi kan tidak selamanya kalau orang ke daerah bilang harus ada wifi. Kadang ada kalau saya tanya mereka ke orang tempat saya, kami sediakan wifi karena konsumen selalu tanya ada wifi nggak? Kenapa saya tidak punya koneksi? Jadi kita harus memikirkan itu bahwa tetap juga boleh digital, tetapi juga harus juga mempromosikan secara konvensional. Apakah ini berarti bahwa ketika kita masuk pada ruang-ruang publik pariwisata memang harus ada service oriented di situ? Service oriented tetap perlu. Jadi mengapa yang konvensional itu tetap perlu ada? Jadi itu sebagai pelayanan secara yang tidak langsung. Kalau di sosmed kan juga itu pelayanan tidak langsung, tetapi beda promosinya, Bu, beda marketingnya. Jadi tetap boleh itu cara servisnya, Bu, ya. Jadi misalkan kalau turis-turis tidak tahu bahasa Indonesia, jadi mereka cukup melihat map itu bahwa di sini ada tempat ini, di sini ada tempat ini, di sini ada restoran, di sini ada kuliner, dan begitu, Bu. Iya. Iya, ini menarik nih Pak Andi. Sudah ada 2 ini. Pak Amir menyinggung akan ada kapal pesiar, ada wisatawan asing, mancanegara. Tadi juga Pak Dirk juga sudah sampaikan bahwa orientasi servis diantaranya adalah bagaimana melayani mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, di Dutungan nih tantangannya. Pasti kan karena sudah mulai rame nih. Diantaranya pasti ada wisatawan asing, Pak Andi. Bagaimana untuk bisa terbangun komunikasi yang enjoy ya, setelah suasana alam yang eco-friendly ini sangat sejuk ya. Terus ada pasir putih yang menarik. Tentunya komunikasinya juga nih Pak. Gimana? Oke. Selama ini komunikasinya kita baik-baik aja sih. Artinya memang kita sudah memprediksi dan merancang juga bahwa Dutungan itu akan menjadi destinasi buat mancanegara juga. Jadi kita udah persiapin. Salah satunya begini, kita pernah bikin kelas gratis bahasa Inggris ya. Itu gratis untuk warga sekitar ataupun teman-teman sekitar. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya kita sudah merancang, kita sudah menunggu bahwa ada saatnya nanti kemudian wisatawan mancanegara sudah tahu tempat ini, kita udah ready gitu loh. Nah, tapi sebelumnya kita juga memang udah persiapin itu, udah ready. Selama ini kalau ada tamu mancanegara, ya baik-baik aja. Ya minimal English speakingnya ya, yang dasar basic aja dulu ya, nyambung ke bahasa Indonesia gak apa-apa ya. Tapi Pak Andi, ini kan menariknya kan di situ tuh, karena mancanegara, apalagi bulan 4 nih ya, akan
akan tidak ada Indonesia. Biasanya yang ikut di kapal pesiar itu mancanegara, benar ya? Iya. Wisatawan asing gitu. Iya. Nah, apakah memang sudah disupport untuk terus-menerus mereka akhirnya bisa menggunakan bahasa Inggris khususnya karena ini menjadi bahasa populer dunia lah ya? Iya. Seperti itu. Kita sudah ngarah ke situ kok, ya kan. Jadi dari awal kita memang kolaborasi juga dengan dinas pariwisata ya. Selalu berkoordinasi dengan perkembangan apapun di sekitar kita, termasuk juga Dutungan itu berkolaborasi dengan area wisata sekitar. Jadi bukan hanya kayak kita Dutungan ya Dutungan enggak. Kita Nggak egois ya? Enggak dong. Kita harus Integrasi gitu kita ya. harus berkolaborasi dengan titik-titik wisata sekitar, apapun bentuknya, entah itu kuliner, entah itu spot dan sebagainya. Ya kan, salah satunya Dutungan itu punya adik binaan untuk soal pariwisata. Kita ada, dan itu memang konsepnya adalah mereka akan bisa diberdayakan ketika kita juga nanti semakin maju tentunya ya. Yang kedua, ketika mereka bisa mengembangkan daerahnya, itu kan otomatis kita bisa integrasi ya dan berkolaborasi apa yang ada di sana, kemudian apa yang ada di sini, dan kita bisa saling Melengkapi ya. Iya, Baik. betul. Nah, lebih jauh supaya lebih aman ini saya ya. Tadi kan saya hanya bisa menggambarkan nih Pak Andi bahwa kita sekarang berada di tempat yang eco friendly karena memang sejak kami masuk, bahkan bukan sejak kami masuk ya, sejak penyeberangan di dermaga penyeberangan itu sangat indah sekali, tentunya potensi laut. Kita bisa lihat terumbu karang dengan begitu alami ikan-ikan yang ada. Pengen nyemplung Pak. Jadinya ingin turun ke bawah rasanya untuk ambil foto karang laut gitu ya. Terus sampai di sini kita langsung ketemu dengan suasana yang adem, asri, bersih. Pantai juga terlihat sangat cantik dengan berbagai potensi yang ada. Nah, mungkin kita perlu lebih detail tahu apa-apa saja sih potensi yang ada di dalam Dutungan ini. Oke. Jadi ini kalau potensi buatan ya, buatan dan natural ya. Natural itu lautnya sendiri ya. Jadi pasir putih, kemudian ada wisata laut ya. Jadi orang bisa melakukan aktivitas snorkeling, ya tentunya juga berenang. Ya, ada beberapa titik spot juga untuk diving, tapi kita belum buka secara umum ya, belum. Tapi snorkelingnya kita udah bisa buka. Cuma memang apa ya, namanya tempat wisata sebenarnya yang paling penting juga adalah kita bisa mengedukasi pengunjung. Ya, jadi pengunjung itu harus tetap diedukasi soal kebersihan. Ya, karena mau gimana pun ekosistem itu akan terjaga kalau kita juga bisa taat patuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, salah satunya adalah Dutungan itu melarang untuk membawa air gelas. Ya, air gelas. Karena apa? Air gelas itu paling gampang dibuang, paling gampang di ini. Nah, itu salah satunya kita untuk menghindari dan mengurangi sampah plastik. Selain itu adalah kita menambah jumlah tempat-tempat sampah di titik-titik tertentu. Nah, kemudian apalagi ya? Tentu sebagai pengelola kita harus terus berbenah ya, karena pengunjung itu kan kalau bisa dibilang nggak ada puasnya ya. Iya. Nah, selalu cari yang mana, yes, ada yes. yang ada apa, kurang lagi apa. Ada apa lagi? Ya, jadi sebagai pengelola itu kita dituntut untuk dinamis ya, dinamik. Jadi kita harus terus bergerak, terus mencari apapun untuk salah satu untuk meningkatkan fasilitas, meningkatkan pelayanan, tentunya service, kemudian ya bagaimana juga kemudian kita meningkatkan edukasi ke pengunjung ya kan, supaya lebih ini lagi. Nah, khusus untuk di laut itu kita di Dutungan itu membuat larangan tidak boleh membawa alat tembak. Oh iya. Iya, itu tidak boleh. Mhm. Ya kan, sebenarnya itu ya kita mulai dari situ semua. Ya kan. Karena apa? Beberapa pengunjung dulu kalau bawa alat tembak itu hanya sekedar senang-senang aja. Ikannya bukan untuk dimakan. Iya, just for fun saja Iya, ya. dia cuma buat senang-senang. Bikin mati saja. Dibikin mati saja. Jadi kemudian kita buat larangan itu. Nah, tapi tetap harus diedukasi. Kenapa dilarang? Kenapa nggak boleh?
Ya, seperti itu. Berarti memang ini berperspektif lingkungan ya. Iya, betul. Seperti Ya. itu. Nah, ini kalau dilihat ini kan ada yang apa? Bungalow, Iya. terus juga ada villa, Iya. ada tempat-tempat duduk-duduk, itu juga enggak gimana sebenarnya Iya, isinya ada, di ada. sini? Jadi selain itu kemudian, nah itulah tadi, sejak dari tahun 2019 lalu kemudian kita berpikir bahwa Dutungan itu bukan lagi hanya sekedar tempat mandi-mandi, ya kan? Tapi ya kayak tadi, pengunjung pengennya lebih lagi kan? Pengunjung bisa nginep nggak? Bisa ini nggak? Bisa ini nggak? Nah itulah yang kemudian tuntutan-tuntutan dari pengunjung itulah kemudian kita coba apa istilahnya Penuhi ya? fasilitasi penuhi ya, penuhi tentu saja juga dengan harus dengan konsep, ya kan? Salah satu konsep di Dutungan ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian ekosistem lingkungan itu agar tetap lebih teduh, ya kan? Nah, konsep kita adalah bangunan yang akan mengalah sama pohon. Ya, salah satunya itu. Jadi kita nggak boleh nebang sembarang pohon di Dutungan. Karena apa? Karena kita benar-benar menjaga keteduhan, jaga stabilitas air juga, ya kan? Nah, kita kemudian sampai di saat sekarang ini kita sudah ada beberapa fasilitas ya. Salah satunya ya kita udah punya beberapa villa dan yang terbaru kita punya Sweet Ocean yang terbaru yaitu bisa view-nya langsung di atas air. Nah, itu sudah ada. Ya, seperti itu. Wow, keren. Nih Pak Ari pulang kampung. Ya, di penghujung perbincangan saya ke Pak Dik nih. Pak Dik, kira-kira Ya, Bu. Ya. untuk closing statement kita bagaimana kemudian melihat potensi baru ini dalam sudut pandang akademisi pariwisata? Oke, nah kalau saya pribadi dari sudut pandang akademisi dan praktisi dan pengalaman pelaku usaha pariwisata yang selalu kami tanamkan itu dan selalu saya sampaikan kepada mahasiswa itu dalam pariwisata, konsep pariwisata itu adalah bagaimana dalam satu konsep pariwisata itu kita bisa dapatkan 3 esensi. What can I see, what can I do, and what can I get? Apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang bisa kita dapatkan dari tempat wisata itu. Itu aja sih esensi dari suatu tempat wisata yang saya selalu sampaikan dan saya selalu pertahankan dalam membangun suatu usaha pariwisata. Iya, Bu. Baik, makasih. Gimana nih Pak Amir ya? Sebagai pemerintah ini tantangannya agak kenceng nih karena sudah diperingati sama orang baru juga nih. Bahwa kemudian meski misalnya pengelola Pulau Dutungan membuat maksimal bagaimana kemudian Arum Pala, kemudian Batu Lapa dan berbagai potensi lainnya ini mensupport, tetapi kalau misalnya ruang dari pemerintah itu tertutup, tentunya ini tidak bisa terakses dengan baik. Nah, kira-kira seperti apa komitmen pemerintah Kabupaten Baru tentang hal ini? Ya, dari sisi pemerintah Kabupaten Baru sebenarnya sudah jelas bahwa Pak Bupati ini salah satu program prioritasnya adalah pariwisata. Nah, tentunya kami dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai instansi teknis tentunya akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari program prioritas pemerintah daerah saat ini dari sektor pariwisatanya. Kemudian selanjutnya bahwa dalam pengembangan pariwisata itu pemerintah tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tentunya kita perlu kolaborasi. Nah, untuk itu semua kami senantiasa bagaimana melakukan komunikasi-komunikasi di lintas sektor sehingga kita semua bisa memahami sehingga kita bisa berkolaborasi dalam mengembangkan pariwisata karena Dinas Pariwisata itu sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan. Salah satu contoh misalnya kalau kita membangun misalnya taruhlah Batu Lapa yang kita kembangkan air terjunnya, pariwisata tidak memiliki kewenangan untuk membangun jalan, jadi tentu dibutuhkan keterlibatan instansi yang punya kewenangan untuk itu. Misalnya kita butuh bagaimana pengembangan UMKM, tentunya ada dinas atau kantor-kantor yang punya kompetensi di situ sehingga ini semua yang harus dibangun kolaborasinya sehingga harapan kita cita-cita dalam program prioritas pemerintah daerah dalam hal pariwisatanya itu bisa tercapai, Bu, seperti itu. Baik, luar biasa. 3 narasumber saya di kesempatan pagi hari ini kita sudah bisa melihat penampakan pariwisata dari Kabupaten Baru. Kemudian komitmen untuk menjadikan Kabupaten Baru sebagai tempat tujuan wisata, bukan tempat perlintasan wisata. Ini sudah bisa kita lihat adalah ketika para pelaku objek pariwisata itu sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan public service ya untuk masyarakat sehingga kedatangan mereka ini bisa terasa nyaman. Di antaranya ketika Anda berada di Pulau Dutungan dan berada di tempat Arum Pala. Baik, kebersamaan saya di pagi hari ini di dialog
tentunya luar studio RRI Makassar cukup sampai di sini. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.